Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita kembali dipertemukan di tempat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah suri tauladan bagi kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita tidak bertemu di ruangan seperti biasanya, tetapi kita berada di ruangan perpustakaan. Pasti pada ini semua bertanya-tanya kira-kira kenapa proses pembelajaran hari ini berada di ruangan perpustakaan. Oke. Alhamdulillah saya akan jelaskan. Kan pada hakikatnya pekan lalu kita telah mempelajari tentang jenis penelitian kualitatif ya, dan telah membahas bab 1. Masih ingat ada yang mengingat poin-poin dari bab 1 itu? Oke, saya ingatkan kembali. Jadi poin-poin bab 1 itu khususnya jenis penelitian kualitatif. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, fokus penelitian dan deskripsi fokus. Yang ketiga, rumusan masalah. Keempat, dan yang terakhir adalah tujuan dan penggunaan. Jadi sekarang kita akan membahas tentang bab 2, tinjauan teoritis. Jadi sebelum saya memaparkan tentang tinjauan teoritis, saya ingin bertanya kepada adik-adik, apa yang dimaksud dengan tinjauan teoritis? Oke, yang di depan dulu, silakan. Terima kasih kesempatannya Bu. Kajian teoritis atau landasan teori itu adalah serangkaian definisi, konsep, dan juga perspektif tentang sebuah hal yang tersusun secara rapi. Oke. Selanjutnya, oke, berurutan saja ya. Oke, silakan. Jadi kajian teoritis adalah ilmu yang mengajarkan tentang teori-teori atau pendapat dari seseorang melalui penelitian atau penemuan. Oke, selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kajian teoritis atau konsep teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan suatu permasalahan. Oke, siapa lagi? Oke, jadi semua jawabannya benar tentang kajian teoritis terkait tentang sebuah variabel-variabel yang ada di judul yang akan diteliti. Jadi mengapa saya arahkan untuk melakukan proses pembelajaran di sini, supaya yang sudah ada judulnya pastinya sudah ada semua kan? Karena kita telah membahas bab 1. Jadi sebelum membahas bab 1 itu kan terlebih dahulu kita harus menyediakan judul, sehingga sampailah berada di titik ini, yaitu bab 2. Jadi bab 2 itu ialah tinjauan teoritis. Ada yang mau bertanya sebelum kita mencari referensi yang sesuai dengan judul adik masing-masing? Siapa? Siapa? Ayo silakan. Iya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Itu kan saya judulku itu hubungan pengetahuan guru terhadap manajemen pembelajaran. Nah, untuk referensinya itu bagaimana? Jadi referensinya tentang tujuan guru, tentang apa ya? Hubungan pengetahuan guru. Hubungan Pengetahuan guru berarti antara strategi guru dan manajemen. Jadi Fatih ya. Jadi Fatih harus betul-betul mencari referensi yang berkaitan tentang strategi guru dan manajemennya. Jangan keluar dari judul tersebut, karena kapan Fatih keluar dari judul tersebut maka tidak akan ketemu. Istilahnya ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ada lagi? Oh ya, silakan dia ya. Oke. Lantas Bu, bagaimana caranya untuk kita bisa menemukan teori yang cocok dengan diri kita? Jadi cara untuk menemukan otomatis, makanya saya arahkan untuk melakukan proses
pembelajaran di perpustakaan supaya Ria beserta dan teman-temannya bisa mencari referensi yang sesuai dengan judul tak masing-masing. Kemudian adapun referensi yang tidak didapatkan di perpustakaan ini, bagi yang membawa laptop ataukah HP, silahkan manfaatkan media tersebut untuk masuk di Google dan mencari di perpustakaan pusat. Jadi semua di perpustakaan pusat itu tersusun semua apa yang jelasnya apa yang Anda butuhkan, silahkan klik akan muncul semua itu. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya memberi adik-adik waktu sekitar 5-10 menit untuk mencari referensi yang sesuai. Bagaimana? Oke, setelah adik-adik mendapatkan referensi tersebut, kita akan membahas bagaimana cara mengutip referensi yang jika cuma 3 baris yang diambil, bagaimana teknik penulisannya, dan jika lebih dari 4 baris, bagaimana teknik atau cara penulisannya. Bagaimana? Sudah siap? Siap. Karena semuanya sudah siap, silahkan saya memberi adik-adik 5-10 menit untuk mencari referensi tersebut. Oke, bismillah. Oke. Jadi sambil mencari referensi didengarkan namanya ya. Pastinya fokus jadi semua kan dengan nama tak? Silahkan deh. Silahkan action ke belakang untuk mencari referensi yang sesuai dengan judul tak. Jadi sambil saya mengawasi, jangan sampai digerakkan seperti apa ya, duduk-duduk cantik. Oke, bisa sambil berdiskusi dengan temannya, kira-kira referensi apa yang sesuai. Oke. Jadi didengar namanya ya. Rahmawati. Hadir Bu. Siti Nurjana. Hadir Bu. Siti Rahma. Hadir Bu. Rizka Irdayanti. Hadir Bu. Israwati. Hadir Bu. Vera Rahmi Abdullah. Hadir Bu. Liani. Hadir Bu. Nurul Aulina Resti. Hadir Bu. Izin ya. Helena. Hadir Bu. Pati Risma. Nur Hasmi Tasya. Hadir Bu. Munawira. Hadir Bu. Alfiana Ahmad. Ria Julianti. Hadir Bu. Nurlela. Hadir Bu. Sarina Dian Eka Putri. Hadir Bu. Ismawati. Samsia. Hadir Bu. Oke, jadi cuma satu izin ya. Ibu. Oh begitu. Ibu. Jadi yang sudah mendapatkan referensi, kita bisa diskusi kira-kira apakah sudah cocok. Jadi sambil menunggu temannya mendapatkan referensi, kita diskusi sama dulu. Jadi setelah sudah siap, kita akan membahas tentang teori ya. Teori yang teknik penulisannya dulu ya. Jadi bertahap proses yang ada di bab 2.
silahkan dibaca dengan seksama apakah sudah sesuai teori yang didapat dengan judul ini masing-masing.
Liani. Hadir Bu. Nurul Aulina Reski. Hadir Bu. Izin ya. Helena. Hadir Bu. Fatirisma. Nur Hasni Tasya. Hadir Bu. Munawira. Alfiana Ahmad. Ria Julianti. Hadir Bu. Nurlela. Hadir Bu. Sarina Dian Eka Putri. Hadir Bu. Ismawati. Samsia. Hadir Bu. Oke, jadi cuma satu izin ya. Ibu. Oh begitu. Jadi yang sudah mendapatkan referensi kita bisa diskusi kira-kira apakah sudah cocok. Jadi sambil menunggu temannya mendapatkan referensi kita diskusi sama dulu. Jadi setelah sudah siap kita akan membahas tentang teori ya. Teori yang teknik penulisannya dulu ya. Jadi bertahap proses yang ada di bab 2. Silakan dibaca dengan seksama apakah sudah sesuai teori yang didapat dengan judul ini masing-masing. Saling bertukar dengan teman-temannya. Jadi dalam mencari referensi jangan berpusat ke satu buku, tetapi di bab 2 lah yang banyak menggunakan referensi-referensi. Karena pada hakikatnya pekan depan kan sudah metode pengumpulan data. Dan seterusnya masuk di bab 4 dan bab 5 kita akan membahas per pekan. Iya. Referensi jangan menggunakan yang tahun 90-an ke atas. Kecuali kalau misalkan hadis ya. Jadi 5 tahun terakhir. Jadi kalau 5 tahun terakhir Anda berada di tahun berapa sekarang? 2023. Jadi silakan gunakan tahun 2022, 2021, 2020, 19, 18. Iya, terakhir. Kalau misalnya ada buku, tetapi itu bukunya ada lagi yang kecil. Nah ini yang kecil di tahun 2020. Berarti kalau istilah seperti itu kutipan dalam kutipan. Jadi misalnya saya adalah penulis pertama, tetapi Fatih ingin menulis buku yang terkait tentang buku saya. Berarti Fatih tinggal di dalam apa tuh yang di belakang. Jadi ini ibarat adalah bukunya Fatih, berarti di depannya itu penulis Fatih. Ternyata referensi yang ada di dalam ataukah di pembahasan itu ada pun catatan kaki. Padahal kan jelas-jelas ini bukunya Fatih, tetapi di catatan kaki itu ada atas nama Nur Eni. Berarti Fatih mengutip teori saya. Jadi teori itu tidak mungkin Fatih ambil karena merupakan teori saya. Ingat, kejahatan yang paling fatal di dalam dunia pendidikan ialah plagiasi. Jadi istilahnya itu yang dimaksud Fatih adalah kutipan dalam kutipan. Fatih yang mengutip teori saya, pendapat saya, ya. Oke. Dan itu pun terus apa namanya?
pertanyaan lagi. Ada yang mau bertanya? Oke, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Langsung saja, bagaimana Bu caranya itu ditulis kalau kutipan dalam kutipan? Oh, jadi istilahnya seperti contoh yang yang dipertanyakan oleh temannya sebelumnya, tetapi kalau saudari menginginkan bagaimana cara menulis istilahnya kutipan dalam kutipan. Jadi di catatan kaki itu seperti ini. Kan tadi saya sudah jelaskan bahwa misalnya ataukah contoh Fatih yang menulis buku judulnya Strategi Guru Pembelajaran. Pastinya kan yang pertama ialah Fatih, kemudian dia menggunakan kan kutipan dalam kutipan. Jadi dia menggunakan kata-kata dalam Nur Eni Strategi Guru Pembelajaran. Fatih dalam Nur Eni. Ya, kan teori saya yang digunakan kan? Iya. Dalam Nur Eni strategi guru apa misalkan itu judulnya, jadi tetap itu ada kata-kata dalamnya karena kan seorang Fatih yang mengutip teorinya saya. Ada lagi kalau tidak ada, apakah sudah mendapatkan referensi semua? Oke, masih ada satu, silahkan. Bagaimana cara penulisannya Bu ketika lewat dari 4 baris misalkan? Oke, teori yang diambil. Iya, oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Ria ya, saya ingin menginformasikan kepada semuanya apakah sudah mendapatkan referensi semua, karena pada hakikatnya seperti ini. Nanti terkumpul semua teman-teman baru bisa dijelaskan, karena kan semua pasti membutuhkan hal yang bagaimana sudah mendapatkan referensi semua? Oke, kalau sudah mendapatkan referensi silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Setelah berada di tempatnya masing-masing, kita akan membahas pertanyaan dari teman-teman. Bagaimana, sudah rapi? Oke. Pertanyaan yang masuk itu, Ibu, bagaimana cara menulis atau teknik menulis jika referensi yang kita dapatkan kita ingin menulis teori lebih dari 4 baris. Jadi cara menulis teori yang 4 baris, jadi tulisannya itu atau spasinya berbeda dengan pembahasan sebelumnya. Kalau pembahasan sebelumnya ialah di spasi 2. Tetapi jika teori ini lebih dari 4 baris, maka harus di spasi 1. Dan kiri kanan itu menjorok 1 cm. Jadi berbeda dengan paragraf biasanya. Kalau paragraf biasanya itu baris pertama 1,25 cm. Kalau referensi yang dikutip dia itu kiri kanan 1 cm. Jadi betul-betul antara paragraf biasa dengan teori yang diambil itu berbeda. Ada yang 1,25 cm, ada yang cuma 1 cm, tetapi kiri kanan masuk. Ada lagi pertanyaan? Kemudian sebelum ada yang bertanya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Kan tadi lebih dari 4 baris ya. Sekarang yang kurang dari 4. Jadi teori yang dikutip yang kurang dari 3 baris itu atau 4 baris itu tetap bersambung di pembahasan sebelumnya. Jadi dia tetap spasi 2, tetapi ada footnote yang membedakan bahwa ini adalah pemikiran Anda, karya Anda, dan ini adalah yang kutipan itu. Footnote itu adalah teorinya orang. Jadi yang membedakan lagi ialah di bawahnya ada catatan kaki. Jadi itulah yang membedakan antara karya Anda sendiri dengan karyanya orang lain. Bagaimana? Ada pertanyaan sampai di sini terkait tinjauan teoritis. Apakah sudah dipahami semua judul-judul dengan referensi yang digunakan? Ya, silakan. Mengenai bab 2 ini tinjauan teori, apakah boleh langsung dalam bab awal
pembahasan mengambil teori orang atau harus menggunakan pembahasan sendiri? Oke. Pertanyaan dari temannya, apakah di awal pembahasan itu bisa langsung mengutip teorinya orang, setelah itu pembahasan tak? Jadi pada hakikatnya seperti ini adik. Sebelum teori kan di bab itu ada pembagian yang namanya subbab. Misalkan pengertian guru pendidikan agama Islam. Jadi jangan langsung masuk di teori, tetapi silahkan masuk dulu di pemikiran tersendiri terkait apa itu guru pendidikan agama Islam. Setelah Anda mengarah tentang hal tersebut, silahkan mengambil teori yang sesuai, dihubungkan antara pemikiran tak dengan teori yang ada, referensi yang Anda gunakan. Oke, ada lagi? Iya. Apakah masih ada pertanyaan? Oke, silakan. Apakah ada batasan Apakah ada batasan dalam mengambil referensi? Jadi yang namanya batasan itu tidak ada di kitab tulis ilmiah, khususnya Anda sebagai pemula, yang dibatasi itu adalah tahunnya. Kemudian apakah referensi itu sesuai atau tidak dengan judul tahun? Yang jelasnya selama itu sesuai silahkan diambil. Kemudian ingat juga tahunnya. Bagaimana? Yang lain? Oke, silahkan. Ya, silahkan. Ibu, mengenai hal yang mengutip kutipan orang lain, ada contohnya Bu, supaya bisa lebih dipahami. Oke. Sebelumnya sudah ditanyakan ya, tetapi dia menginginkan contoh. Jadi contoh yang ada itu seperti ini, karena biasa pada hakikatnya kalau teori susah dipahami ya. Jadi contoh yang ada seperti ini adik, bahwa jika lebih dari 4 baris maka spasi 1, kemudian kiri kanan 1 cm. Jadi berbeda dengan paragraf biasanya. Jadi kalau paragraf biasanya itu jaraknya baris pertama 1,25 cm. Nah kalau ini 1 cm masih masuk, kiri kanan 1 cm. Kemudian jika kurang dari 4 baris, dia tetap baku sambung dengan pembahasan ya, seperti yang saya sampaikan, tetapi ada footnote-nya. Sama dengan yang 4 baris atau kalau lebih, masing-masing ada footnote-nya. Nah ini kurang dari, dia mulai dari sini. Jadi tetap dia baku sambung dengan pembahasan, antara pembahasan karya sendiri dengan teori yang dikutip. Ini dia tetap baku sambung dengan pembahasan. Jadi dia spasi 2 karena kurang dari 4 baris. Kemudian tetap ada catatan kakinya. Bagaimana? Apakah sudah dilihat dan dipahami? Sudah. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mengenai kutipan, apakah setelah kita mengutip kayak bikin kesimpulan kah, atau tidak usah lanjut saja pembahasan selanjutnya? Oke, pertanyaannya apakah setelah kutipan atau teori yang diambil langsung saja masuk di pembahasan ataukah membuat kesimpulan? Jadi kutipan yang banyak itu berarti lebih dari 4 ya, yang di spasi 1 dan kiri kanan masuk. Di akhir dari kutipan, setelah kutipan itu silahkan membuat paragraf. Paragraf itu adalah paragraf kesimpulan dari kutipan yang telah diambil. Setelah itu silahkan masuk ke pembahasannya. Oke, bagaimana? Oke, sampai di sini masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau mengutip di dalam jurnal, bagaimana? Jadi bagaimana cara mengutip dalam jurnal? Jadi beda buku ya, beda di jurnal apalagi di online. Jadi jurnal itu kan dalam satu jurnal, contoh jurnal
jurnalnya Staya Pistakalan. Namanya Dasai Nur. Di mana di Dasai Nur itu ada penulisnya. Penulisnya itu adalah dosen-dosen dari Staya Pistakalan. Jadi siapa lagi nama tak? Rizka. Jadi Rizka, misalnya Rizka membutuhkan tentang judul apa ya? Tentang strategi guru pendidikan agama Islam. Jadi silahkan Rizka ke perpustakaan ataukah sekarang sudah ada Zainul online juga. Silahkan masuk di linknya ataukah langsung ke perpustakaan, cari jurnal yang sesuai dengan judulnya Rizka. Kemudian lihat daftar isi yang sesuai, dosen siapa yang membahas tentang strategi guru pendidikan agama Islam. Kemudian lihat lagi, kan dalam satu semester itu 2 jurnal yang terbit. Dilihat lagi, oh tahun sekian dengan volume sekian, misalkan teknik catatan kakinya dialah misalnya saya, jurnal saya yang mau dikutip, berarti Nur Eni Dasai Nur apa judulnya. Kemudian sebutkan volumenya, karena setiap jurnal itu mempunyai volume masing-masing dan tahun terbitnya ya. Oke, apakah ada lagi? Aman. Oke. Kalau aman berarti sudah paham semua di bab 2 ini. Kalau sudah paham, insya Allah pekan depan itu kita akan masuk di bab 3. Bab 3 khusus jenis penelitian kualitatif. Jadi ingat baik-baik, khusus penelitian kualitatif. Karena pada hakikatnya nanti selesai jenis penelitian kualitatif, baru kita akan membahas jenis penelitian kuantitatif. Dan adapun waktu kita akan membahas lagi jenis penelitian kombinasi. Apa itu jenis penelitian kombinasi? Ya, betul sekali. Jadi jenis penelitian kombinasi adalah perpaduan antara jenis penelitian kualitatif dan jenis penelitian kuantitatif. Jadi mohon maaf jika dalam proses pembelajaran terdapat kata-kata yang yang hilang. Hakikatnya manusia tempatnya salah, maka dari itu saya mohon maaf. Demikian dan terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.